channel YouTube Pendekar. Oke. Kamu keren banget. Jangan lupa subscribe Pendekar Umbrus. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Umbrus. OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Pendekar Umbrus. Mantap. Baita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Tentunya buat para subscriberku yang baik hati dan tidak sombong seperti Om Umbrus, semoga kabar kalian baik-baik saja dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Om Umbrus mengingatkan buat yang baru bergabung di channel Om Umbrus ya, Om Umbrus mohon banget subscribe teman-temannya, bantu biar Om Umbrus itu semakin semangat berbagi tentang rawatan dan treatment dunia seputar lovebird teman-temannya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe teman-temannya. Om Umbrus mohon banget. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah menonton video Om Umbrus dan terima kasih sudah subscribe. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Om Umbrus mohon maaf banget teman-teman baru bikin konten ya, karena Om Umbrus itu sibuk banget teman-teman. Di bulan Ramadan ini banyak kegiatan Om Umbrus, jadi belum sempet Om Umbrus itu bikin konten teman-teman. Jadi oke, langsung saja request dari para subscriber Om Umbrus tentang pemilihan bahan lovebird dari Om Yokan ya teman-temannya. Oh ya, yang sudah berbuka puasa, selamat teman-temannya. Semoga full ya, semoga full sampai hari raya Idul Fitri. Amin. Oke teman-teman. Oke, dari Om Yokan ya, katakan dari Om Yokan dari pasar ya teman-temannya. Terserah teman-teman mau ngatain Om Umbrus itu apa, gak percaya juga nggak masalah. Konten ini khusus untuk para pemula yang notabene bener-bener baru pertama kali bermain lovebird, yang mohon maaf ya teman-temannya, yang mampunya beli di Om Yokan ya. Om Umbrus sering banget, malah justru berdirinya channel Om Umbrus itu awalnya dari Om Yokan semua teman-temannya. Istilah kata itu lotre itu untung-untungan ya teman-temannya. Jadi di sini Om Umbrus mau memberikan treatmentnya, mau memberikan tipsnya, makanya jangan skip karena banyak banget ya trik yang penting-penting buat temen-temen ya. Jadi simak sampai selesai temen-temennya. Diusahakan temen-temen kalau untuk pemula ya temen-temennya, kalau untuk yang baru main lovebird yang awam banget temen-temen, diusahakan nyari yang betina saja. Kenapa? Karena kalau untuk betina, burung itu ada banyak versinya, ada yang vector, ada yang gacor. Jadi nggak terlalu lama seperti jantan kan, kalau mau jalan harus konset dulu, kalau toh nggak konset kan sardot gitu. Jadi Om Umbrus kasih saran betina saja, karena betina itu bisa main vector, bisa main gacor, bisa main sardot. Burung belum konset pun bisa jalan di gantangan. Betina itu seperti itu teman-teman ya. Jadi langkah awal yang pertama itu teman-teman mau yang mana nih, mau yang vector apa yang gacoran ya, vector gacor ya. Jadi Om Umbrus akan kasih treatmentnya pertama yang vector aja dulu ya, yang full vector banget teman-temannya. Teman-teman datang di pasar lah, pasar apa bebas pokoknya, minimal itu pedagang burungnya itu minimal ada banyak lah ya, ada banyak lovebird, jangan yang 5, jangan yang 10, karena untuk lotre ya, bahasanya itu lotre itu harus sebanyak mungkin, dalam arti sebanyak mungkin itu kesempatannya itu ada pilihan banyak ya teman-temannya. Seperti apa sih ciri-ciri betina Om Umbrus ya? Mohon maaf kalau memang baru pertama bermain lovebird ya, Om Umbrus kasih cara dulu ya teman-temannya. Betina itu cenderung cupitnya ya, cupit udangnya yang dekat dubur itu renggang dan agak bunder, nggak runcing teman-temannya, seperti inilah. Kalau dipegang itu renggang teman-temannya, jadi nggak runcing. Tapi kalau untuk jantan
biasanya rapat, runcing, itu yang jantan. Jadi teman-teman pastikan cari yang betina aja. Karena untuk pemula itu, kalau untuk jantan malah pusing, gak bakal jalan gantangan. Om Umbrus kalau saya nemunya jantan terus durasinya panjang gimana? Beli apa aja gak apa-apa, disinggel aja, jadi biar gacor dulu lah. Tapi kalau untuk ke jenjang gantangan, lebih baik teman-teman nyari yang betina. Kalau bisa sih ya yang warna-warna pasjo ya, josan itu. Karena apa? Kalau untuk faktor total biasanya ya cenderung yang bagus itu, kalau menurut Om Umbrus pribadi ya, itu yang paruh merah. Seperti ini yang namanya josan, apa ini? Pasjo ya, kepala emas lah bahasa Jawanya seperti itu. Yang josan, yang kepala hitam, yang hijau biasa itu kan murah-murah. Itu ada yang 30.000, ada yang 50.000 kan. Om Umbrus, kalau saya senangnya yang warna biru, yang paruh putih, yang warna-warna biola. Ya nggak apa-apa, cuman kan biasanya kalau untuk paruh putih cenderung untuk larinya ke faktor gacor. Kalau menurut Om Umbrus pribadi ya. Kenapa? Karena emosinya itu apa namanya ya? Mental tarungnya itu lebih bagus yang paruh merah. Itu pengalaman saya, itu versi saya. Jadi Om Umbrus nggak bisa menyamaratakan bahwa lovebird itu harus ini, tapi cuman pengalaman Om Umbrus itu seperti itu. Kalau bisa teman-teman nyari yang hijau atau yang ini, yang warna seperti kaosnya Om Umbrus itu. Langsung saja teman-teman milih di situ, perhatikan teman-teman bisa mancingnya dengan di YouTube banyak pancingan ngetik lanjut ngeket. Di situ yang respon yang mana. Walaupun rame-rame, kalau ada suara seperti itu biasanya makin rame. Kalau di ombyokan bisa bunyi, nggak bisa bunyi. Nah, teman-teman perhatikan mana yang lebih rewel. Yang bagus lah ya, yang katakanlah itu rewel, yang cerewet itu beter-beter wek lanjutnya kayak lanjutnya. Itu biasanya dalam koloni seperti itu, teman-teman biasanya ya, itu pemimpin koloninya, dia penguasa gerombolan itu. Teman-teman minta ke penjualnya kalau ada kandang kosong, teman-teman ya. Betal yang jauh, jangan lihat lovebird. Atau kalau tempatnya sempit, ya yang jangan dekat itulah kolonian. Tungguin sambil ngopi, tungguin sambil lapangnya, jangan tergesa-gesa, jangan apa namanya, oh ini bagus feeling saya, enggak, jangan. Karena kalau untuk pemula jangan pakai feeling-feelingan ya. Karena belum ada pengalaman. Jadi yang pokoknya yang bunyi aja dulu, yang paling rewel, yang paling respon lah ya teman-temannya. Perhatikan kalau memang dia mau ngekek, katakanlah 10 detik atau 5 detik, ambil saja. Kalau teman-teman mau nambah, silakan beli 2 atau 3. Tapi kalau untuk single factor, saya sarankan jangan banyak-banyak, karena single factor itu satu ruangan satu burung. Untuk rawatannya banyak. Di bawah konten Om Umbrus banyak banget rawatan single factor, teman-temannya. Silakan di scroll saja, karena tidak cukup untuk menerangkan satu konten ini ya. Pokoknya cara detail banget itu nanti ya yang ada ngulur waktu teman-temannya. Ini cuman pemahaman dasar dulu, karena untuk rawatan di bawah banyak yang faktor gacor, betina konslet, jantan konslet, faktor betina faktor itu banyak banget. Silakan scroll saja nanti habis nonton video ini. Kalau udah dapat, jangan berpatokan bahwasanya Umbrus kok durasinya 10 detik, Umbrus kok 5 detik durasinya. Kalau rajin di mandi malam, miliknya polos, insya Allah akan melar sendiri. Kalau dirawat lah intinya ya teman-temannya, kalau dirawat itu akan melar. Karena betina itu berapapun panjangnya, berapa menit pun, kalau memang dia sudah masuk ombyokan, dia udah nggak keurus, durasinya hilang. Apalagi kalau sampai burung itu over birahi. Makanya Om Umbrus kasih saran itu mandi malam ya temennya. Rawat terus teman-teman. Kenapa Om Umbrus menyarankan burung yang rewel, yang cerewet, yang apa namanya, respon terhadap suara burung lain itu, karena dia biasanya mentalnya bagus. Dirawat seiring berjalannya waktu. Kalau memang sudah ada perkembangan, apa katakanlah sudah mulur ya, molor lah, molor durasinya, terus teman-teman nanti sesekali kita main di gandangan atau
sekali di pedok, di track dulu atau gimana, tetap ya apapun bentuknya tetap ada proses. Apalagi ini kan bener-bener dari lotre, bener-bener dari ombyokan teman-teman ya. Itu yang untuk single factor total. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, di bawah ada rawatannya, detail banget teman-teman ya. Pokoknya kalau Om Brus itu detail banget, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin teman-teman. Oke, lanjut untuk yang single maksudnya factor gacor. Factor gacor itu teman-teman, ini ada dua versi berarti ya, single factor total yang respon banget dengan suara, sama yang factor yang gacor, yang katakanlah itu nggak pilih-pilih lawan. Itu biasanya Om Brus biasanya senengnya itu yang warna-warna biru, yang warna-warna paru putih lah ya, karena burung seperti itu cenderung ya teman-temannya, cenderung itu cuek bunyinya dan mudah gacor. Kalau menurut Om Brus, yang dikatakan mudah gacor itu dia itu bunyi sendiri, cuek terhadap lawan. Kalau ditempel biasanya ngelawan, biasanya dia nggak punya mental untuk factor. Tapi kalau untuk misah dia pasti gacor, dia pasti mengeluarkan durasinya, mengeluarkan skillnya teman-temannya, seperti itu. Dan Om Brus juga nggak berpatokan bahwasanya burung paru putih itu cuek. Ada juga yang paru merah seperti itu. Tinggal kita pahami aja karakternya. Burung itu kok ditempel nggak bunyi, tapi ketika dipetal dia mau bunyi, durasinya panjang. Pemilihannya seperti itu juga sama teman-temannya. Ketika diambil dari ombyokan, dipetal yang jauh, tunggu beberapa menit, gak usah dipancing pakai suara pun dia pasti bunyi. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, di mana burung factor total itu sama burung yang gacor sendiri. Itu ada dua versi. Yang single factor, yang memang harus bener-bener single factor, dia mau panjangnya itu ketika ada lawan, ada mental teman-temannya. Tapi kalau untuk yang burung yang gacor, yang cuek, dia bunyinya itu kalau sendiri, nggak ditempel. Tapi ketika dia factor, dia pasti durasinya pendek. Biasanya seperti itu. Tapi yang kebalikannya seperti burung yang sebaliknya ya. Sebenarnya burung yang factor total itu biasanya kalau untuk bunyi sendiri, dia cenderung durasinya pendek. Tapi ketika dia bunyi dibawakan emosi, melihat lawan, dia bisa panjang. Contoh simpel yang burung mentil. Coba perhatikan. Kalau burung mentil, biasanya dia mau bunyi panjangnya itu, top perform durasinya itu kalau yang melihat lawan atau melihat jumpernya. Tapi kalau untuk burung-burung yang gacor sendiri nggak respon lawan, dia mau panjangnya itu ketika dia nggak ada musuh atau dia sendiri lagi bunyi dibawakan birahi. Tapi kalau burung-burung tipe seperti itu, walaupun di track dia mau bunyi, dia nggak bakal panjang, karena burung ada dua macam. Coba teman-teman burungnya seperti apa di rumah. Katakanlah, Om Brus, burung saya kok kalau di rumah panjang, kalau nggak ada musuh, tapi ditempel kok dia nggak mau bunyi, kalaupun bunyi dia pendek. Nah itu karakternya seperti itu. Ada juga Om Brus, kok burung saya kalau durasinya panjang itu kalau melihat musuh, tapi kalau dia mau bunyi sendiri nggak ada lawan malah durasinya pendek. Itu makanya teman-teman harus membedakan teman-temannya. Jadi seperti tadi flashback ke awal teman-teman, untuk pemilihan itu teman-teman harus telaten memperhatikan burung itu kok mau panjangnya ketika di track atau panjangnya dia sendiri nggak ada lawan. Jadi harus bisa tentukan yang mau single factor atau yang factor gacor. Nah, faktor gacor itu biasanya kalau Om Brus itu ditempel-tempel sama betina lain, atau dikasih jantan yang tidak akur, atau diombyok juga bisa di koloni. Tapi untuk dapat dari pasar itu teman-teman alangkah baiknya disingle dulu biar gacor. Untuk pakannya kenceng. Nah, untuk kalau untuk burung factor total itu langsung milat kulit putih aja, karena biasanya factor total itu emosi dan birahinya itu mudah terpancing, mudah banget biasanya. Tapi kalau untuk burung-burung yang faktor-faktor gacor itu biasanya cenderung gak gampang birahi, gak gampang emosi. Itu teman-temannya. Jadi dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, bisa terpecahkan ya misteri tentang dunia lovebird teman-temannya, khususnya untuk para pemula yang baru bermain lovebird. Seperti itu teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendengar Om Brus, jangan lupa bahagia.